Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi PPKN ya. Tema 3, subtema 1. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya. Oke, semuanya saya yakin baik-baik saja semuanya. Oke, langsung saja kita bahas ya pada pertemuan kali ini, yaitu tentang hak dan penggunaannya ya. Apa itu hak dan gunanya untuk apa? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Dengan tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami hak di rumah, di sekolah, dan hak di masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Oke. Hak di rumah, hak di sekolah, dan di masyarakat. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Itu adalah hak ya. Sesuatu yang kita peroleh setiap orang sejak lahir. Jadi kita itu yang kita terima sejak kita lahir itu namanya hak ya. Nah, contoh nyaman saat belajar di rumah merupakan hak. Nah, ini adalah hak ya. Belajar di rumah kok nyaman, itu namanya hak. Mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, itu juga namanya hak. Nah, mendapat pokoknya sesuatu yang kita terima sejak lahir itu namanya adalah hak. Nah, ini ya gambarnya nyaman belajar di rumah. Nah, misalkan nyaman belajar di sekolah ya, itu juga hak ya, hak di sekolah. Nah, pokoknya sesuatu yang membuat kita enak itu adalah yang kita terima enak, itu akibat dari itu adalah salah satu hak yang kita terima. Oke ya, sekali lagi ya, belajar dengan nyaman di sekolah sudah merupakan hak di sekolah. Ini contohnya macam-macam hak ya. Ini di masyarakat, ikut serta dalam kerja bakti merupakan juga hak ya. Di hak itu banyak sekali ya, berkaitan dengan hak ini ada juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga. Banyak sekali hak-hak yang kita terima yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti mendapatkan pendidikan, mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, semuanya itu adalah hak yang harus kita terima. Oke ya, hak-hak yang kita terima itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya ya. Misalkan di lingkungan rumah ya, di rumah kemampuan ekonomi keluarga ya. Ekonomi keluarga ini akan mempengaruhi terhadap penggunaan hak ya. Aktivitas orang tua, aktivitas lain yang di rumah ini akan mempengaruhi penggunaan hak kita. Contoh misalkan ekonomi keluarga yang kurang mampu, maka haknya ya, misalkan anak kepengen memiliki suatu barang yang harganya lebih mahal, akhirnya orang tua tidak mampu membelikannya. Nah, ini karena kemampuan ekonomi keluarga ini, maka penggunaan haknya harus disesuaikan dengan ekonomi keluarga. Di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hak, yaitu waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain. Ketika sedang belajar ya, nah, tapi ada teman kita yang ramai, akhirnya mengganggu hak kita untuk belajar nyaman. Atau ada aktivitas lain di sekolah, misalkan kita sedang ada kegiatan pramuka atau kegiatan lain. Nah, kita tidak berangkat, berarti akan mempengaruhi hak kita untuk berkreativitas. Nah,
Di lingkungan masyarakat ya, ada beberapa faktor, diantaranya adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, terus kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Ini di lingkungan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap penggunaan hak. Contoh misalkan ada warga yang suka membuang sampah sembarangan, maka lingkungan menjadi kotor, maka hak kita terima menerima lingkungan kotor, maka tidak enak. Maka apabila warganya sadar terhadap kebersihan, misalkan ada sampah diambil, dibuang di tempatnya, maka hak yang kita terima akan nyaman, kita berada di lingkungan tersebut karena lingkungannya bersih. Nah, intinya adalah kesadaran masyarakat untuk akan mempengaruhi penggunaan hak tersebut. Nah, penggunaan hak ini harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, karena kalau tidak tanggung jawab, maka haknya akan mempengaruhi hak orang lain. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita terima, sesuatu yang kita peroleh, yang diperoleh sejak lahir. Maka hak itu harus digunakan dengan tanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Karena agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Intinya ya, kalau untuk dirinya sendiri sih kemungkinan tidak ada masalah, tapi kalau merugikan orang lain ini akan menjadi masalah yang besar. Nah, kalau diri sendiri yang rugi tidak masalah lah, masih bisa kita terima. Kalau orang lain kan belum tentu orang tersebut akan menerimanya. Maka hak ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Namun ya, hak ini biasanya diperoleh setelah melakukan kewajiban ya. Setelah melakukan kewajiban, maka kita akan menerima haknya ya. Misalkan jadi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun ya, di kelas maupun ketika sedang berada di rumah. Nah, karena belajarnya tekun, maka Dedi akan haknya yang diterima, dia dapat memahami pelajaran. Nah, karena apa? Belajarnya dengan tekun, maka akan memahami pelajaran tersebut. Memperhatikan gurunya, maka dia akan paham haknya ya. Nah, maka antara hak harus diimbangi dengan kewajiban. Nah, contoh lagi ini hak ini ya. Hak kewajiban mematikan saklar saat listrik selesai dimanfaatkan. Nah, misalkan pada siang hari ya, lampu kita masih hidup, nah, itu kan akan merugikan hak kita kalau tidak dimatikan. Nah, maka tagihan listrik makin mahal misalkan. Nah, kalau kita rajin melaksanakan hak kita maupun kewajiban kita ya, maka hak dan kewajiban kita menjadi nyaman. Nah, haknya menjadi nyaman. Maksudnya gimana? Contoh ya, ini tadi mematikan saklar saat listrik selesai digunakan, maka haknya dapat merasakan tagihan biaya listrik lebih murah ini ya, karena setelah selesai dimatikan, maka haknya ya, tagihan listriknya menjadi murah. Itu adalah hak. Jika kita menggunakan listrik tanpa kontrol dan seenaknya sendiri, maka tagihan listrik akan mahal. Ini contoh adalah jika melaksanakan kewajiban tidak tanggung jawab. Nah, kalau tidak bertanggung jawab, maka tagihan listrik menjadi mahal. Nah, jadi kalau kewajibannya dilaksanakan dengan baik, dengan tanggung jawab, maka haknya akan diterima dengan baik juga. Jika kewajibannya dilaksanakan dengan tidak bertanggung jawab, maka seenaknya sendiri,
maka haknya ini contohnya adalah listriknya, membayarnya akan lebih mahal. Manfaat penggunaan hak dan dampaknya apabila tidak melaksanakan sekarang ya. Sebelumnya sudah kita bahas juga ya, apa itu hak ya. Hak itu sesuatu yang harus kita terima, yang harus kita peroleh, maka ada manfaatnya ya. Maka penggunaan hak ini harus dilakukan dengan tanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan ya. Contoh ini adalah mematikan televisi setelah menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh ya, dan banyak sekali hak-hak yang harus kita terima. Setelah menonton TV ya, apabila tidak ditonton lagi maka harus kita matikan. Kenapa? Karena ini contoh pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab ya. Listrik kita manfaatkan untuk tanggung jawab. Nah, kalau kita tidak manfaatkan listrik dengan tanggung jawab, misalkan setelah nonton TV dibiarkan tidak ada yang nonton, ini tetap hidup, terus lampu tetap hidup terus. Nah, ini kan tidak bertanggung jawab, maka tagihan listrik menjadi mahal. Yang kedua, pasokan listrik, yang namanya listrik itu kan dari sumber daya tidak dapat diperbarui, sehingga pasokan listrik menjadi berkurang di pusatnya, sehingga untuk mengurangi beban tersebut ya, listrik sering dimatikan, maka ada listrik yang namanya listrik mati ya, itu akibat kekurangan pasokan listrik. Oke ya, saya kira itu pertemuan kali ini, semoga dapat dipahami apa itu hak ya, semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari, bagaimana penggunaan hak kita ya. Hak kita kok memperolehnya kurang enak, kurang nyaman, nah berarti ada yang perlu kita koreksi, yaitu kewajibannya ya. Sekarang silakan untuk tugasnya dikerjakan Bu Pena halaman 169 ya. Bu Pena 6A halaman 169, muatan PPKN KD 3.2 itu tentang hak ya. Demikian pertemuan kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.